Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 3 Mei 2024. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Di perdagangan kemarin kita udah dapat beberapa rilis data, salah satunya adalah Jerome Powell yang speech ya, yang mengatakan bahwa inflasi masih terbilang tinggi dan mereka seperti mengalami stagnan dalam penurunan inflasi dan target inflasi dari The Fed itu masih di 2%, di mana dari data yang kita temukan inflasi saat ini belum bahkan mengarah naik ya dari 2%. Jadi bisa dibilang masih membutuhkan waktu untuk The Fed mempertahankan suku bunga yang ada saat ini. The Fed juga mengatakan menaikkan suku bunga sepertinya tidak menjadi hal yang penting atau perlu untuk sekarang ini. Yang penting adalah bagaimana membuat inflasi turun sembari menjaga kestabilan ekonomi. Dan di perdagangan kemarin juga ada beberapa rilis data terkait dengan ekspor import dari Amerika Serikat. Trennya masih lumayan bagus, namun ini terjadi penurunan ya, baik ekspor dan import, berarti sudah terjadi pelemahan ekonomi, teman-teman. Kemudian juga ada data soal initial jobless claim dari Amerika Serikat. Ya, itu sih beberapa rilis data yang kita temukan di perdagangan kemarin dan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data, salah satunya adalah Fed balance sheet, ekspektasinya adalah turun ke 7.362 miliar. Ini bagus teman-teman, semakin turun Fed balance sheet, maka uang beredar makin turun. Artinya daya beli kemungkinan makin turun juga. Kalau daya beli turun, harusnya si inflasi juga mengalami penurunan. Dan situasi yang dipaksakan saat ini oleh Jerome Powell adalah bagaimana suku bunga masih tetap tinggi dan juga perusahaan-perusahaan diminta untuk bertahan dalam kondisi perekonomian yang seperti sekarang ini. Dan kita tahu kalau teman-teman udah ngikutin berita-berita market ekonomi dari setahun terakhir, bank-bank regional Amerika Serikat itu udah mulai sesak napas. Bahkan ada yang udah mulai pingsan. Artinya adalah mereka kesulitan likuidasi, likuiditas teman-teman. Jadi kesulitan sirkulasi uangnya itu nggak lancar. Itu yang bikin ya perusahaan-perusahaan seperti perbankan, properti, asuransi itu mengalami situasi yang sangat-sangat sulit di fase sekarang. Kemudian di perdagangan hari ini juga akan ada data soal unemployment, tapi ini di wilayah Eropa. Kemudian juga ada data soal non-farm payroll untuk Amerika Serikat dan unemployment rate. Itu sih beberapa rilis data yang cukup penting di perdagangan hari ini. Jadi market US dollar masih akan tetap volatile di perdagangan hari ini, so tetap berhati-hati buat teman-teman. Nah, dari beberapa berita ya terkait dengan BlackRock saat ini melihat bahwa Sovereign Wealth Fund ini adalah dana pensiun dari Amerika Serikat. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, warga Amerika Serikat itu dapat dana pensiunan, teman-teman. Nah, dana-dana pensiunan ini itu dikumpulkan sejak para pekerja itu mulai produktif bekerja. Jadi ini ibaratnya kayak apa sih BPJS ketenaga kerjaan ya. Jadi semacam itulah teman-teman. Nah, dana-dana tersebut kan diinvestasikan nih sama pemerintah. Nah, BlackRock itu melihat bahwa ada potensi nih dana-dana tersebut akan diinvestasikan ke produk-produk ETF ya sebagai diversifikasi aset. Jadi aset-aset yang dikumpulkan tadi itu diinvestasikan kembali, dikembangkan supaya nantinya cukup untuk membiayai para pekerja yang sudah masuk ke fase pensiun supaya mereka itu juga nggak sulit-sulit banget hidupnya teman-teman. Gitu. Jadi ada kemungkinan diversifikasinya masuk ke Bitcoin spot ETF karena yang terjadi saat ini mayoritas ya dana-dana pensiun itu masuknya ke obligasi biasanya teman-teman. Jadi guna untuk mendukung investasi dari pemerintah sendiri. Jadi diputar lagi di obligasi. Biasanya sih seperti itu. Kemudian dari berita yang lain, bank terbesar kedua di Eropa, wah ini bank besar ya, BNP Paribas. Itu baru aja dikabarkan membeli BlackRock Bitcoin ETF. Wah, ini berita yang sangat-sangat bagus ya, di mana sudah mulai terjadi akumulasi dari banyak perbankan besar, termasuk juga perusahaan-perusahaan manajer investasi yang udah mulai melirik teman-teman diversifikasi aset mereka ke platform atau ke produk-produk seperti ETF Bitcoin ini.
Namun yang di sini dijelaskan sih sebenarnya BNP Paribas itu tidak menginvestasikan banyak. Dia baru masuk sangat-sangat sedikit ya. Jadi sekitar sekian persen dari portfolionya itu masuk teman-teman ke produk dari ETF-nya BlackRock. Dan ini sebenarnya merupakan sebuah awal yang baik ya, meskipun ya investasinya nggak besar-besar banget, namun inflow yang terjadi ini tentunya merupakan salah satu indikasi bagus untuk perkembangan dari produk Bitcoin ETF ke depannya. Nah, kita masuk ke beberapa data analitik. Ini dari CryptoQuant. Secara summary, secara umum pergerakan dari Bitcoin saat ini itu bisa dibilang mengalami arus keluar yang cukup besar. Ini ada beberapa poin, teman-teman. Harga Bitcoin berada di sekitar level terendahnya selama 2 bulan terakhir, yaitu di 60.000. Permintaan terus melambat. Setelah rekor pertumbuhan pada kuartal pertama 2024, perlambatan permintaan jelas terlihat. Ini didukung oleh pasar spot dari Bitcoin yang lebih melambat. Pemegang tetap atau investor-investor besar itu mulai anjlok dari sudut pandang pembelian di ETF spot Bitcoin, teman-teman. Kita nanti akan lihat. Kemudian juga premi Coinbase juga mengalami negatif. Artinya dari perdagangan di banyak exchange itu turun. Perdagangan di ETF spot Bitcoin juga turun. Pasar berjangka pun mengalami keengganan perdagangan untuk membayar sebanyak itu. Jadi di pasar berjangka, futures, option itu juga mengalami penurunan transaksi pada market Bitcoin. Ya, investor agak enggan untuk meresikokan dana mereka untuk trading di fase-fase sekarang. Dari sisi pasokan, penambang Bitcoin telah meningkatkan aktivitas penjualan dalam sebulan terakhir. Jadi ada aktivitas penjualan yang memang dilakukan oleh para miners ya guna mungkin untuk menutup operasional. Itu ada beberapa poin-poin yang cukup penting buat teman-teman perhatikan. Dan kalau kita lihat dari beberapa data di sini, liquid investor all exchange saat ini mengalami demand atau permintaan yang mengalami slow. Ini terjadi sejak 24 Maret ya teman-teman sampai saat ini. Jadi pertumbuhan mengalami penurunan. Kemudian dari liquidity inventory ratio juga sama-sama mengalami penurunan. Dari para holder ya masih tetap bagus sih, masih tetap strong. Kemudian total whale holding and monthly itu juga mengalami penurunan, yang berarti jumlah paus yang memegang Bitcoin atau yang melakukan trading pada market, khususnya market Bitcoin itu sudah jauh anjlok ya dalam beberapa bulan terakhir ketika Bitcoin sudah mencapai all time high di kisaran 74 ribuan something. Jadi dari beberapa data matrix ini menunjukkan memang terjadi fase penurunan dari sudut pandang volume, jumlah transaksi, kemudian juga arus keluar dari beberapa exchange, kemudian ETF spot Bitcoin dan juga para miners. Itu mendukung koreksi yang terjadi pada Bitcoin. Kemudian dari berita yang lain datang dari MoonPay. MoonPay user sekarang sudah bisa membeli kripto lewat PayPal. Wah, ini berita yang juga bagus, teman-teman. MoonPay adalah salah satu layanan pembayaran yang dipakai di Amerika Serikat ya, teman-teman. Dan sekarang sudah bisa membeli kripto dengan menggunakan wallet transfer, bank transfer, dan juga debit card. Ini merupakan sebuah berita yang juga bagus untuk pertumbuhan pengguna kripto ke depannya. Jadi total udah beberapa project kripto yang sudah bisa dibeli. Salah satunya ya ada Polkadot, Bitcoin, Ethereum, kemudian Solana dan juga koin-koin dengan market cap yang besar. Nah, ini ada salah satu project yang bakalan melakukan fundraising. Ada namanya project Mitosis. Mitosis menargetkan sekitar 7 juta US dollar investment, teman-teman. Jadi ini nantinya akan menjadi salah satu project berbasiskan dengan DeFi, liquidity pool. Ya, jadi lagi coba cari pendanaan dengan beberapa perusahaan ini. Dan kedepannya tentunya bakalan listing di market. Jadi ini salah satu project yang bisa teman-teman pantau, Mitosis. Oke, ini data dari Soso Value. Per 1 Mei kemarin, Bitcoin ETF
spot ya, ini mengalami outflow yang sangat besar, yang terbesar sejak beberapa minggu terakhir. Wow, saat ini kita melihat ada total outflow sekitar 563 juta US dollar, teman-teman, sangat besar. Dan ini terjadi di hampir semua perusahaan hedge fund. Ada Grayscale mengalami outflow, BlackRock mengalami outflow, kemudian ada Fidelity, ARK Invest, Bitwise, FunEgg, Valkyrie, Franklin Templeton, Wisdom Tree, itu mengalami outflow semua. Ya, berarti akumulasi terhadap Bitcoin sudah mulai stagnan, justru malah terjadi outflow di posisi sekarang. Ya, itu beberapa data yang bisa disampaikan saat ini. Jadi kondisinya market overall mengalami fase koreksi. Jadi buat teman-teman sabar dulu ya. Bulan April, Mei, maybe sampai Juni, Juli, ya Bitcoin masih dalam posisi yang seperti ini, koreksi-koreksi, tapi ya semoga koreksinya nggak dalam, teman-teman. Dan pergerakan Bitcoin sekarang itu cenderung mencoba untuk kembali sedikit mengalami recovery harga. Kalau kita perhatikan kemarin Bitcoin sempat turun ke 57 ribuan dan sekarang Bitcoin lagi coba buat naik dikit, teman-teman. Dari sudut pandang RSI aku melihat ada kemungkinan kenaikan jangka pendek pada Bitcoin. Sementok-mentoknya di 61 ribu, target terdekat untuk Bitcoin. Cuma kalau untuk tren jangka panjang kita masih butuh melihat ya beberapa indikasi-indikasi lain, teman-teman, apakah minat dari investor udah mulai menarik untuk posisi sekarang atau masih belum. Ya, karena kalau kita lihat dari perbandingan lain, kemarin S&P 500, sorry, ini kita coba cari chartnya S&P yang ini ya. S&P 500 kemarin positif, teman-teman. Kemudian di XY justru kemarin agak turun ya. Dari gold sendiri juga cenderung lumayan bagus. Dari Bitcoin juga agak-agak sedikit hijau di perdagangan kemarin. Jadi ini impact dari penurunan dari dolar. Oke, tapi ini masih belum seberapa ya, karena kalau kita lihat dari suku bunga masih tetap dipertahankan, berarti ya sebenarnya indeks dolar masih punya possibility untuk kembali menguat, teman-teman. Namun Bitcoin ini juga di satu sisi sudah turun lumayan lama. Artinya dalam beberapa bulan Bitcoin sudah mengalami tekanan yang terus-menerus. Saya rasa sih biasanya fase wajarnya akan ada retracement sesaat. Ada fase kenaikan-kenaikan sesaat pada pergerakan dari Bitcoin. Dari sudut pandang smart money memang benar ya, smart money-nya kosong banget, teman-teman. Bahkan ini sudah terjadi sejak perdagangan di April kemarin. Pertengahan April itu smart money-nya udah pada buang barang. Gitu. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan chart ya overall di time frame daily juga kita masih menunggu closing time frame daily hari ini yang sepertinya sih semoga positif dan juga bisa membawa pergerakan Bitcoin lebih tinggi. Ya at least 61 ribu lah, mungkin 60.900 something juga. Itu ada level resistance di sana, teman-teman. Dan target saya pribadi itu masih sama, nggak berubah ya, level 52.000 sampai 51.000 something itu bisa menjadi target untuk Bitcoin yang cukup menarik. Let's say kalau ada yang melirik Bitcoin pengen akumulasi, level tersebut saya rasa cukup ideal ya. Itu dari BTC Dominance kemarin stabil aja di kisaran 0,3% ya. Beberapa altcoin kemarin ada yang naik lumayan tinggi ya. Memecoin PP kemarin lumayan bagus loh kenaikannya. Kemudian Polkadot juga naik sekitar 7%. Manta naiknya 5%. Ya biasa aja sih. GRT naik 4%, ya biasa juga. Jadi ya overall gitu pergerakan dari market. Teman-teman masih dalam tekanan jual, maybe teman-teman ada yang melihat bahwa Mei ini mungkin menjadi salah satu potensial bottom ya untuk Bitcoin. Ya semoga aja Bitcoin mencapai level bottom di bulan Mei ini dan selebihnya ya pergerakan Bitcoin cenderung sideways untuk akumulasi. Ataupun mungkin kenaikan-kenaikan tipis yang harusnya udah bisa bikin investor senang lagi ya. Karena kalau kita lihat dari prosesnya, pergerakan Bitcoin udah sebulan terakhir itu mengalami fase penurunan dan mungkin kita sekarang sedang mencari level bottom
untuk Bitcoin. Entah itu di level berapa, teman-teman. Kita cuma bisa melihat dari beberapa data-data seperti technical on-chain yang sama-sama memang menunjukkan data-data yang cenderung negatif untuk posisi sekarang. Gitu sih. Jadi waiting for bottom in Bitcoin. Oke, gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Ya, beberapa teman-teman juga nanya apakah beberapa akun itu beneran akun saya. Ini teman-teman, saya punya 2 akun aja. Yang pertama, saya punya channel di Telegram, namanya Update News Bitcoin. Ya, untuk namanya itu adalah @andre_gristun. Nggak pakai /official ya, karena itu akun-akun bodong. Banyak sekali akun-akun bodong saya perhatikan di pencarian Telegram, teman-teman. Jadi supaya teman-teman nggak tertipu nanti, ini ada beberapa akun bodong. Andre Greystone 1 itu bukan akun saya, kemudian Andre Greystone channel 1 itu juga bukan akun saya. Ini juga Andre Greystone /official itu juga bukan punya saya. Saya punya ini Update News Bitcoin. Bukan yang ini subscribe-nya kecil ya. Yang ini punya saya. Jadi kalau teman-teman mau join, make sure teman-teman join lewat link yang ada di kolom deskripsi biar teman-teman nggak masuk ke produk-produk yang salah, ke akun-akun bodong. Ini akun saya di Andre Greystone, di @andre_greystone. Kemudian saya punya komunitas diskusi di sini namanya Seputar Investasi. Teman-teman juga bisa join ya di @seputarinvestasi, dan untuk akun real resmi saya itu @andreanadnyana. Jadi itu aja, semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian. Bila mana ada pertanyaan lain, ada kewenangan buat dibahas, bisa banget tulis langsung di kolom komentar channel YouTube ini. Dan aja akhir kata saya Andre, makasih.